repot. Itu membuat kita mikir. Ternyata ini kunci daripada gitu aja kok repot, itu sebetulnya untuk mendidik dan mencerdaskan Gus Durian sebetulnya Kang Fakih. Untuk mendidik dan mencerdaskan Gus Durian. Jadi singkat saja dari saya mungkin semoga perkumpulan ini kita termasuk para pecinta Gus Dur. Juga semoga dengan perkumpulan ini semua yang ada di sini saya berharap kita bisa mengikuti jejak langkah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil sehingga kita menjadi para intelektual yang handal, menjadi tokoh-tokoh NU yang berkualitas. Amin. Juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Amin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan sahabat-sahabat sekalian. Makin dalam saja kita, makin jerok atau makin jerok saja. Apa namanya, mengenal tentang Gus Dur. Korek. Sebelum nanti kita membahas tentang Gus Dur lagi, masih ada dua, Gus Sofi dengan Gus Subab. Tentu kita juga tentu kita juga apa namanya mengharapkan pandangan, mengharapkan apa namanya bacaan-bacaan dari Bapak Dewan kita Pak Edi Syaheri, yang notabene kita ketahui bersama bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini berkarib erat dengan Ibu Mega lah kira-kira. Yang satu mungkin penjaga nasionalis, yang satu ini juga penjaga religius misalkan seperti itu. Jauh dari itu Bung Karno juga apabila ada hal-hal apapun tentang kebangsaan ini, maka beliau selalu sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk itu pandangan-pandangan dari Bapak Dewan kita Pak Edi Syaheri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi sebaik-baik nikmat, yaitu nikmat iman Islam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, kita selaku umatnya. Yang saya hormati Alhamdulillah Kiai Haji Sirot. Beliau adalah orang yang sangat betul unik ya. Yang saya kagumi karena keunikannya. Lain rambutnya lain. Kita terus kan. Nggak bikin sam-sam ya. Bukan jadi doa asal butuh ayah, butuh mobil kayak ayah. Yang saya hormati Kiai Haji Hamdan, yang saya hormati Kiai Haji Ade, juga di sini ada Gus Subab, Ketua Ansor, Nasir, dan Kiai Haji Mas Mansur, bukan Mas Mansur ya. Dan teman-teman semua, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kebetulan juga hadir dari teman dari Pemuda Pancasila. Kayak kalau saya melihat baju Rolex Pemuda Pancasila, ingat saya masa lalu. Karena saya orang jalan, karena orang jalan di Wadahana organisasi Pemuda Pancasila. Jadi saya kenal organisasi itu pertama di Pemuda Pancasila, selanjutnya di Nakeliknya untuk PKDH. Seperti itu. Alhamdulillah pada malam ini sesungguhnya yang bijak saya bukan sebagai pembicara, saya sebagai pendengar dalam hal ini, karena alhamdulillah ini saya lebih banyak pencerahan tentang siapa tokoh kita, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah dari kedua pembicara kita saya sangat banyak masukan, banyak pemahaman. Selain juga memang saya banyak paham Gus Dur itu dari adik saya. Saya punya adik itu dulu, saya dulu pernah, kalaupun saya orang nakal, saya pernah dibawa ke pesantren.
Saya mau balik, adik saya mau terus sampai sekarang dia masih. Dan beliau adalah fanatik Gus Dur. Bahkan kalau kemana-mana ikut sama Effendi Khairi itu. Gus Dur karena istrinya juga orang Gresik kalau ada saya itu. Partainya juga pada waktu itu PKB. Kalau PKB sekarang Muhaimin, Abu Bakar PKNU. Karena PKNU-nya sekarang tidak ikut pemilu, ditarik sama Pak Dekaro pada waktu masih gubernur Jawa Timur. Dimasukin ke Demokrat. Saulah PKS bela. Karena ke PDI Perjuangan kan di sana kagak kebagian apa. Jadi seperti itu. Selalu lama ngadul guys. Makanya saya bajenggot suka ulah ke badai PKS di daerah kumis. Bajenggot ke kumis dari PKS. Tapi sesungguhnya karena pandemi diwajibkan memakai masker, akhirnya akaran. Ya guyon di malam hari ini, karena saya tidak bisa memberikan tentang siapa Gus Dur, karena saya tidak terlalu banyak tentang Gus Dur. Kalau malam hari ini saya berbaju jaket Banser, ini jangan heran, memang saya bukan pengurus NU, bukan anggota NU, tapi di Dinas saya sok-sok tutut. Jadi di Dinas itu nggak dapat judul nggak dapat beda. Ayah dulu pernah ingin pemekaran desa, kenapa harus dipekarkan? Padahal tidak harus dipekarkan. Ternyata setelah selusuri, karena dia menghiblok ngalutut, menyentuh. Nomor itu beda kan gitu. Jadi seperti itu. Dan karena kebetulan juga baju roleng Banser ini saya dapat pemberian, diberinya malah bukan oleh orang Pandeglang, diberinya oleh orang Malaya Penjahat. Karena saya punya teman cicitnya dari Abuja Hamid Jahan, saya pernah nge-WA, Kang, lawan radikalisme di Pamijahan. Saya dengar di situ sangat kuat. Wah, saya kan selama ini hanya mengurus gembel, karena kebetulan saya punya pasukan gembel. Jadi orang-orang jalan kadang sakit itu gembel. Saya itu hanya ngurus gembel. Gimana untuk itu? Coba teman cari orang-orang NU supaya bisa membuat kekuatan di sana. Alhamdulillah ternyata Banser di sana sekarang lebih serempak daripada daerah-daerah lainnya Malaya, sehingga mewariskan jaket Banser ke saya, bahkan ngirim bendera NU deh, tapi kudu dikibarkan jadi dikibarkan rumah jadi naik Saparwadi. Saya juga bingung. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang heran saya berbaju Banser, karena seperti itu. Dan kebetulan juga kalau sudah ngomong NU kan lamun pasti NU, dan kebetulan dari orang tua kan sudah turun menurun gitu kan. Kalau saya juga salah satu cucu dari salah satu panitia muktamar NU ketiga, yaitu Tubagus Kiai Samaun Ustadz Yahya dari Cening. Jadi kalau seperti itu, kalau ada di PDI Perjuangan karena memang juga ya mau rezekinya di situ gitu kan. Rezekinya di situ gitu. Nah, kembali tentang yang dibicarakan malam hari ini, saya kembalikan lagi bahwa saya sesungguhnya lebih bijak jadi pendengar daripada jadi pembicara. Sedikit yang saya pahami tentang Gus Dur, bahwa Gus Dur ini adalah salah satu tokoh nasional dari 5 tokoh pada saat reformasi, yaitu ada Akbar Tanjung, Hamengkubuwono, Amin Rais, Gus Dur, dan Megawati. Dari kelima itu yang paling saya agungkan, yang paling saya banggakan itu adalah Gus Dur dan Megawati, karena Kudu ke bawah bae. inung pula ya Tom, cuma inung pula Tom. Tambahkan lagi pada di Pandeglang mah, setik doang ulah ganggu inung pula. Tengah pada kartu nama. Mereka. Tapi lamun nyusu mah teh. Jadi seperti itu. Dan kebetulan saya juga banyak ini tentang Gus Dur.
sebelum reformasi beliau selalu bicara yang memang kontroversi, karena yang ia sampaikan bukan kejadian pada saat itu, tapi di masa yang akan datang sudah beliau sampaikan. Di antaranya humornya kan, humor memang tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tapi humor bisa membantu memusnahkan rejim. Kejadian itu di antaranya pepatah-pepatah Gus Dur bahwa Tuhan tidak harus dibela, tapi belalah orang yang tertindas atau diperlakukan tidak adil. Jadi bersabar itu tidak ada batasnya. Kalau yang tidak sabar berarti yang kurang sabar tidak sabar kan gitu. Itu diantara banyak lah pepatah Gus Dur. Kalau ingin mengetahui tentang Gus Dur mungkin dari buku banyak. Tapi saya kebetulan kalau baca buku itu selembar saja sudah. Untuk kalau saya kan gitu. Jadi lebih senang seperti ini, lebih masuk ini kalau cerita-cerita seperti ini. Jadi saya bukan pembicara dalam malam ini, lebih baik menjadi pendengar karena saya sangat tertarik tentang siapa seorang Gus Dur. Ibu Mega juga pernah dulu Rasulullah menceritakan bahwa Mega dengan Gus Dur pernah suatu hari ke luar negeri kunjungan. Dan Mega itu sebagai wapres pada waktu itu, tapi seperti bukan wapres, lebih menjaga bagaimana Gus Dur. Sampai ke tingkat makanannya juga Mega yang langsung menjaga. Jadi ketika disuguhi makanan, Mega ini mau sibuk, mau bahasa nyurtil gitu kan. Jangan sampai ada makanan yang diharamkan termakan oleh Gus Dur. Baru saja Mega mau ini, ternyata Gus Dur sudah duluan. Kan itu sama Mega kan, Gus, belum juga saya teliti, Gus sudah langsung makan aja. Yang salah kalau saya makan yang haram bukan sayanya, yang nyuguhinnya, kan saya tidak lihat. Yang seperti inilah yang kadang-kadang memang itu Gus Dur gitu kan, memang itu adalah Gus Dur. Jadi banyaklah tentang ini. Tapi saya malam hari ini lebih banyak ingin mendengar daripada memberikan. Saya tidak bisa memberikan yang saya tidak ketahui atau yang saya tidak terlalu paham. Tapi salah satu yang paling ini adalah Gus Dur adalah seorang moderat, seorang nasionalis. Juga beliau adalah, kalau saya katakan Gus Dur ini adalah wali Allah. Karena kalau saya sedikit ini kalau dalam Fadorot aja misalkan tawasulan, diantaranya tokoh nasional yang tidak pernah tertinggal yaitu selain Soekarno adalah Gus Dur. Jadi hari maca buku mah buku Gus Dur di sini saya asup, hari minta karomana sugan dan langsung gitu. Jadi nggak sakit tuh ulama, karena ulama itu bisa ngaji tapi ngajalankan ajiannya bisa, insya Allah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paseh enunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, masih ada dua narasumber lagi. Saya persilakan kepada Mas Sofi dulu. Mas Sofi, Gus Sofi Azaki ini tentu beliau memberi nama anaknya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid ini ada alasan tersendiri. Untuk itu dipersilakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bahkan kita selalu bilang bahwa Gus Dur ini adalah maha guru. Kalau di PKB maha guru. Persilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salamun ala kulli ni'am, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduka ya man anzala al-Qur'ana tadhkiratan lil mu'minin, wa nusalli wa nusallimu ala man qala alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mohon maaf, yang saya hormati Kiai Haji Sirot Inal Kiram, Kiai Hamdan Kusubat dan Kiai Adik. Tidak lupa juga pada pimpinan kita, sahabat
Lukmanul Hakim, Pak Dewan Iri, ya. Pak Dewan Iri. Jadi panjenengan tidak perlu khawatir karena Ijo dan Abang itu Jombang ya, Ijo dan Abang itu saudara dari jalur Musohar. Jadi kita ini tidak batal wudhu. Jadi nasionalisme ya, kelompok merah dan hijau itu saudara sepersusuan. Jadi kita tidak batal wudhu, tenang saja. Sekalipun jaket pansernya diimpor dari Tasikmalaya, tidak apa-apa. Karena yang namanya gondelan sesuatu yang bersifat dengan atau sesuatu yang bernafaskan dengan NU itu insya Allah maslahah dan barokah. Terutama pertemuan dan perkumpulan kita pada malam hari ini. Tadi Ki Hamdan sudah sangat detail sekali berbicara tentang genealogi pemikiran. Apalagi itu genealogi itu apa? Asal usul atau sanad keilmuan. Ki Adik tadi juga sudah menjelaskan dengan secara sangat terinci, sangat epistemik kalau bahasa orang-orang di kampus itu. Jadi luar biasa sekali. Kemudian tadi ditambah oleh Dewan Eri yang membuat kita gergeran, bukan kegeran ya, gergeran. Jadi gergeran. Nah ini saya yang keempat ini kok dipersilahkan, ini maksudnya apa ini sahabat Lukman? Tapi nggak apa-apa. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat moderator, wabil khusus kepada Kiai Sirot yang telah ngundangnya rada maksa lagi kemarin itu. Jadi saya ini sedang dalam kondisi berduka karena nenek saya pupus kemarin. Jadi tadi kesini juga agak telat karena saking cintanya dengan Gus Dur, anak dan bucu saya tinggal di Bonjro. Saya suruh pulang sendiri, saya langsung meluncur ke Saungso. Ini sudah jam 2. Saya jadi teringat saya akan membuka obrolan tentang Gus Dur ini, saya akan buka dengan cerita Gus Dur. Dan sebenarnya saya juga tidak cukup kompeten, tidak cukup ahli dalam mengkisahkan tentang the great man and the great conqueror. Itu manusia yang begitu hebat, dahsyat dan penakluk yang luar biasa. Jadi great conqueror. Jadi Gus Dur itu al-fatihnya Indonesia. Kira-kira begitu Ki Adik ya, Ki Hamdan ya. Mohon kalau salah dikoreksi saya. Ketika Gus Dur bercerita terhadap Kiai Maman Imanul Haq di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pengurus PCNU itu lagi ribut, ditengok. Begitu nyampe di lokasi, ini saya mendengar cerita dari orang lain ya, dan itu banyak sekali di buku umur-umur Gus Dur. Tapi nanti ada satu cerita yang itu saya dengar sendiri ketika saya baru kelas 4 SD. Jadi Gus Dur bercerita tentang orang jam segini ini masih berkisah tentang NU. Ini kata Gus Dur, cinta itu ada banyak tahapan. Kalau ada orang dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib berbicara tentang NU, berarti dia sangat cinta dengan NU. Seperti kita tadi itu ya, levelnya begitu habis maghrib sampai jam berapa tadi itu kita cinta NU banget tuh. Kemudian, nah ini pasti sudah banyak yang dengar. Kemudian yang kedua, kalau jam 12 malam ya, jam 6 sore sampai jam 12 malam itu berarti orang itu gila NU levelnya. Jadi tahapannya sudah naik. Kalau jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu berarti NU yang gila. Nah, kategori kita pada hari ini adalah Gus Dur yang gila apa kita yang gila Gus Dur? Nah, itu mohon dijawab sendiri ya. Saya lagi aplaus untuk kita semua. Aplaus dong. Serius banget. Nah, itu banyak sekali cerita yang dikisahkan oleh banyak orang. Terus satu hal lagi, mungkin yang para mutakhrijin dari Al-Azhar Mesir ini juga sudah pernah dengar, dan bahkan mungkin kita semua karena ini kita masuk kategori Gus Durian. Saya mendengar cerita ini langsung dari Gus Mus ya, dan Gus Mus sering bercerita ini di dalam forum-forum resmi. Ya, Gus Mustafa Bisri ya. Gus Mustafa Bisri, kalau masih perlu ditabayunkan, saya tabayunkan sekali. Gus Mustafa Bisri dari Leteh Rembang ya, Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Jadi Gus Mus itu kan kategori junior ya daripada Gus Dur. Ya biasa. Karena
senior dan junior terkadang waktu Gus Mus itu ya disuruh bikin kopi, tetapi di dalam satu asrama itu bergilir, jadi tidak mengenal senior dan junior, tidak ada senioritas. Jadi suatu ketika jatahnya Gus Mus untuk masak. Seperti biasa, karena tugasnya adalah masak, maka Gus Mus ini pergi ke pasar. Nah, wakilah di Mesir itu jeroan sapi itu tidak begitu dikasih secara gratis ya. Bener nggak itu, adik ya? Karena itu adalah makanan apa? Itu makanan anjing. Jadi ketika Gus Mus nyari jeroan sapi di tukang jagal, itu nggak perlu dibeli, suruh bawa aja. Nah, Gus Mus saking senangnya, setiap saat Gus Mus bertugas menjadi koki untuk masak, Gus Mus selalu nyari jeroan sapi di pasar, kemudian dibawa pulang. Gus Dur itu kan hobi banget makanan itu. Wakilah begitu. Nah, suatu ketika Gus Mus ini tidak pernah lagi pergi ke pasar dan tidak pernah nyari jeroan. Ketemulah dengan tukang jagal tersebut. Tukang jagal bertanya, kamu kok tidak pernah lagi datang ke pasar dan nyari jeroan? Apa kamu sudah tidak memelihara anjing? Kata Gus Mus jawabannya enteng. Ini kata Gus Mus ya, bukan kata saya ya. Kata Gus Mus jawabannya enteng sekali. Iya, saya sekarang udah gak memelihara anjing. Anjing saya sudah pindah ke Baghdad katanya. Ini kata Gus Mus ya. Anjing saya sudah pindah ke Baghdad. Nah, ini luar biasa. Ini dua sudah ya. Lalu yang ketiga, cerita yang saya dengar sendiri ketika Gus Dur meresmikan makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Trawulan Mojokerto itu kebetulan dekat sekali dengan rumah saya. Jadi saya ini asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Tapi Jombangnya jenis lain. Kalau Gus Dur itu jenis khusus seperti yang tadi diceritakan oleh Ki Hamdan dan Ki Adit. Jadi Gus Dur ini memang jenis khusus. Kalau saya ini Jombang jenis lain. Jenis khusus itu ya Tebu Ireng, Tambak Beras, Denanyar, Terongan. Nah, kalau saya ini jenis lain ya. Nah, ketika tahun 1993-94 kalau tidak salah ya, beliau meresmikan makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, beliau itu berkisah tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, ada satu cerita yang membuat saya saat itu sudah bisa memahami sekecil itu karena ceritanya sangat luar biasa. Jadi Gus Dur itu mengkhotibin nasi biqadri uqulihim, selalu berbicara kepada orang dengan kadar intelektual mereka, dengan kadar kemampuan mereka, kemampuan masyarakat untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Saat itu Gus Dur bercerita bahwa orang kalau menangis karena cinta kepada ulama, itu tangisannya adalah palsu. Karena ulama itu suka memberikan harapan palsu. Nah, itu kata Gus Dur. Wallahu a'lam ya. Lalu yang kedua, sementara kalau orang menangis karena habis dirampok, itu nangisnya beneran. Karena perampok tidak pernah memberikan harapan palsu, tapi memberikan madharat dan sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Filosofinya adalah setelah sekian puluh tahun lamanya saya mendengar bahwa filosofi yang disampaikan oleh Gus Dur itu bahwa ketika kita diberikan harapan palsu oleh seorang ulama, oleh seorang kiai, ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi itu, kita tidak perlu menangis sampai terseduh-seduh. Yang membuat tangisan kita menurut orang lain itu adalah tangisan palsu. Sebab Gus Dur selalu melihat umat itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Saya mengatakan bahwa Gus Dur ini adalah orang sosok muslim sejati, the great man, the great conqueror, penakluk yang luar biasa, muslim yang sangat sejati. Muslim itu apa definisinya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Orang muslim sejati itu berarti orang yang tidak pernah menyakiti sahabat muslim yang lain, baik dengan tutur katanya maupun dengan tangannya, dengan perilakunya. Nah, Gus Dur di situ. Sehingga apa yang dikatakan oleh Gus Dur tentang tangisan palsu dan tangisan yang tidak palsu tadi itu berkaitan dengan ulama dan penjahat tadi itu, ini adalah menjadi dua hal yang berbeda yang itu tidak akan pernah kita temukan dalam teks. Yang itu tidak pernah kita temukan dalam teks hadis maupun Al-Quran dan segala macamnya. Nah, Gus Dur menceritakan bahwa an-nusus qad intah.
Ya, yang dinukil kalau tidak salah itu makolahnya Syekh Al-Qarafi ya, itu sebab benar ya. Syekh Al-Qarafi mengatakan bahwa an-nusus qad intaha. Teks ini sebenarnya sudah selesai ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat. Wal ahadisu, sementara realitas sosial ini qad tajaddadat, selalu diperbaharui. Nah, yang ingin dikatakan oleh Gus Dur bahwa perpaduan antara teori dan praktek ini harus memiliki satu kesatuan yang utuh, sehingga menurut Gus Dur dalil usul fikihnya adalah an-nuzul minal mislil a'la ilal waqi'il adna. Sesuatu yang bersifat suci dari atas turunnya, ini kemudian kita kontekstualisasikan kepada kehidupan realitas kehidupan yang ada saat ini. Sehingga benar tadi yang dikatakan oleh para narator sebelum-sebelumnya, bahwa Gus Dur itu adalah orang yang memang benar-benar apa tadi, ta'nisul insan, memanusiakan manusia. Gus Dur benar-benar orang yang selalu bisa kita temukan pada ya orang seperti kita ini, mustadafin, ya, tertindas, orang yang selalu terzalimi, ya. Jadi Gus Dur sebenarnya bisa kita temui di tengah-tengah kita. Makanya saya ingin mengajak kita semua pada malam menjelang subuh ini untuk coba menghadirkan Gus Dur di tengah-tengah kita, ya, menghadirkan Gus Dur di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan kita muhibbin. Rasa cinta kasih kita kepada Gus Dur itu bukan semata-mata ya satu hati sampai mati lah, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Sehingga Dewan Eri dan sahabat-sahabat yang lain nanti kita tidak perlu khawatir, sekalipun jaket bansernya ini impor dari Tasikmalaya, insya Allah kita nanti akan dipertemukan dengan atau dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Nah, itu cerita yang ketiga, soal tangisan palsu dan tidak palsu. Nah, tetapi saya tidak ingin menceritakan tentang kisah-kisah lucu yang begitu banyak dan kita bisa membaca itu melalui buku-buku. Tapi yang pasti begini, saya melihat Gus Dur itu adalah sosok yang memiliki al-aqliyatul ghalibah. Ya, sosok yang memiliki pemikiran pemenang. Coba kalau kita pernah ngaji kitab Ahlal Musamarah, ya, karya Mbah Fadol. Nah, ini Mbah Fadol lagi. Saya jadi teringat, terprovokasi oleh Ki Hamdan tadi, karena muqaddimah yang disampaikan oleh Ki Hamdan itu adalah muqaddimah dalam kitab Kawakibul Lama'ah Mbah Fadol Senori bin Abdi Syakur, ya, Tuban. Makanya tadi saya atasnya, jadi nahmaduka ya man anzal qur'ana ila akhir tadi itu atasnya. Nah, yang disampaikan oleh Hamdan tadi itu bawahnya. Ya, saya terprovokasi ini karena beliau membaca dari kitab itu. Nah, al-aqliyatul ghalibah ini sudah turun temurun. Jadi kalau kita bicara tentang genealogi pemikiran Gus Dur, sanad keilmuan Gus Dur itu luar biasa. Jadi tidak hanya dipengaruhi, kalau tadi dikatakan banyak sekali lingkungan yang sangat mempengaruhi Gus Dur sehingga Gus Dur menjadi the great man, menjadi orang yang begitu kuat, menjadi orang yang begitu luar biasa, menjadi the great conqueror, sehingga 32 tahun rezim yang sangat despotik Soeharto ya bisa digulingkan sedemikian rupa, dan senior-senior kita bisa menikmati ketika Gus Dur menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Nah, al-aqliyatul ghalibah ini ternyata sudah seringkali dipraktekkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Syekh Jumadil Kubro melihat Majapahit yang Hindu Buddha cekek kayak begitu, ya, kayak nggak bisa dirubah. Tapi Syekh Jumadil Kubro itu kok tiba-tiba bisa masuk, menyusup dan menjadi qadhi di situ. Kemudian Majapahit ini bernuansakan sangat religius dan sangat Islami sekali. Artinya apa? Berarti ulama-ulama kita dulu itu melihat, mohon maaf kalau Gus Dur melihat Israel bukan dari sisi Israelnya, tapi kira-kira bisa nggak Israel itu kita kasih jaket banser, kira-kira begitu, kira-kira begitu. Jadi tidak antipati sehingga Israel itu bisa ditaklukkan. Ya, Pak Dewan Eri, jadi kira-kira seperti itu. Mari kita angsorkan. Jadi bukan semata-mata Israel itu, wah ini Yahudi bla 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 yang sudah kena adab dari Gusti Allah, dia disumpahin dalam Al-Quran tidak akan pernah memiliki tanah tumpah darah, dia tidak akan pernah bisa berkarya dan segala macamnya. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Gus Dur. Gus Dur itu adalah akalnya, adalah akal sang pemenang. Makanya tadi saya sebut bahwa beliau the great man and the great conqueror.
manusia yang luar biasa hebat dan penakluk yang begitu dahsyat, sehingga Israel dengan segala daya kekuatannya ini ya dengan diplomasi politiknya Gus Dur Israel ini kelepek-kelepek, belum lagi konsolidasi selatan ya, Che Guevara, Fidel Castro dan segala macam wa'ala alihi washabi takluk semua dengan gaya pemikiran Gus Dur. Nah ini artinya genealogi pemikiran Gus Dur ini juga sangat dipengaruhi oleh para leluhur kita. Yang ingin saya sampaikan di sini berarti sanad itu luar biasa pentingnya. Al isnadu minad din. Seandainya tidak ada sanad, sanad itu bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, saya Gus Subab dan semuanya ini yang ngomong sangar dewi, sakjroning udele dewi. Lu itu dolalun fitin loh. Itu menyesatkan agama. Itu sama ketika kita hanya terpaku al-jumudu al mangkulat wa fi batin nusakh al-jumudu ala nusus. Ya, hanya terpaku pada teks. Selamanya itu juga dolalun fitin. Bisa tersesat dalam beragama. Nah, yang ingin saya katakan sesuai dengan prediksi Gus Dur bahwa nanti di zaman akhir banyak muncul ustadz-ustadz yang baru jilbaban 2 hari 3 hari sudah berani berfatwa tentang hukum fikih. Gus Subab yang mondok 15 tahun ya, belajar ilmu alat 7 tahun, belajar 12 tahun ilmu masih ditambahin lagi 15 tahun, 30 tahun ilmunya usia hidupnya ini untuk mencari ilmu itu tidak berani berfatwa sedemikian rupa dengan serampangan. Ya makanya ini dulu yang pernah disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qaulun Asasi, antum kita semua ini qad akhadtumul uluma mimman qablakum, telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum kita, wa mimman qablakum mimman qablahum, dan orang-orang sebelum kita itu juga telah mengambil ilmu dari orang-orang sebelum mereka. Bittisolis sanati ilaikum, sampai keterikatan sanad itu nyambung kepada kita. Nah beruntung ini adalah merupakan mindako ikin ni'am, menjadi bagian dari kenikmatan-kenikmatan lembut yang tidak pernah kita minta, sehingga teks itu menurut Gus Dur adalah syai'un, sesuatu yang sendiri. Sementara ahwalnya Kiai Siraj sebagai guru kita, ahwalnya Gus Subab sebagai panutan kita, ahwalnya Kiai Hamdan sebagai pembimbing kita, Kiai Adik dan seluruh masyayikh yang lain itu syai'un akhor, sesuatu yang lain. Ahwal itu tidak bisa kita dapat dari teks. Ahwal itu bisa kita dapat dari Gus Subab, dari Kiai Siraj, dari Kiai Hamdan, dari Gus Dur. Nah itulah yang saya sebut dengan an-nuzul minal misril a'la, sesuatu yang turunnya dari atas ila waqi'il adna, kontekstualisasi teks terhadap realitas sosial yang berkembang. Nah Gus Dur luar biasa. Nah makanya Pak Dewan Eri, tadi saya juga sangat bahagia sekali, ternyata beliau ini diantaranya cucu muasis NU cabang Menes ya. Iya, berarti ya kita ini saudara sepersusuan, berarti kan dia tidak bakal butuh. Nah, yang sekali lagi yang ingin saya sampaikan bahwa memang soal genealogi pemikirannya sangat berpengaruh terhadap pemikiran pemenangnya Gus Dur itu kita tidak boleh merasa berkecil hati. Ada yang namanya sangat Jawa sekali. Ada nggak yang namanya sangat Jawa sekali? Paijo ada nggak? Warnoto ada nggak? Nama bapaknya Imam Bukhari itu Bardas atau siapa gitu ya? Itu nama apa itu dalam orang Arab itu nama nggak jelas lah. Paimo kalau di Indonesia itu ya. Ya. Putrinya Sunan Ampel yang dipersunting oleh Sunan Giri itu namanya Murtasimah, nggak jelas semuanya. Artinya apa? Ada kuota untuk menjadi orang alim ya, bagi orang-orang yang tidak jelas seperti kita ini. Jadi kalau seandainya hari ini katanya tadi rezekinya di PDIP gitu ya, nah itu adalah bagian dari keberkahan karena kuota itu masih ada. Pertanyaannya kalau kuota itu sudah tidak ada seperti fakih ini, kayaknya kuota jomblonya masih terus. Sehingga kuota jodohnya ini tidak ada. Nah itu harus ditirakati ini. Ini harus ditirakati kira-kira itu. Ya. Jadi
Genealogi pemikiran Gus Dur itu sangat dipengaruhi oleh lokalitas yang luar biasa, oleh ulama-ulama kita, para wali songo. Para wali songo itu gamelan itu kan bukan sesuatu yang apa sih? Ya gimana gamelan itu bisa Islam itu lagi itu namanya pemikiran pemenang, pemikiran para penakluk. Ya, saya jadi teringat dengan contohnya Mbah Yai Asnawi Sepuh. Mbah Yai Asnawi itu kan sosok ulama yang yang nggak bisa disuap gitu ya. Wah, itu dipanggil orang-orang Cina, pabrik tebu, pabrik gula yang ada di Kudus itu. Maksudnya orang Cina itu mempermalukan Mbah Asnawi Sepuh. Makanan sedemikian rupa enak-enak itu yang disuguhkan ke beliau itu ternyata daging anjing, Pak. Begitu sudah selesai makan, Cinanya itu ngomong, yang dimakan tadi itu daging anjing. Santrinya dengar, bilang, Yai, tadi yang dimakan daging yang disuguhkan ke kita ternyata apa? Daging anjing. Kata beliau, alhamdulillah. Kalau nggak diapusi, nggak ditipu, saya nggak pernah ngerasain makan daging anjing. Nah, ini adalah akliyatul ghalibah. Jadi pemikiran-pemikiran yang menaklukkan. Ini pemikiran-pemikiran ulama kita. Ahwal-ahwal inilah yang mestinya kita tiru sebagai bagian dari pecinta Gus Dur. Karena itu ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menauladani soal laku lampahnya Gus Dur, baik dalam persoalan politik, baik dalam persoalan beragama, baik dalam persoalan apapun. Karena Gus Dur tidak akan pernah bisa habis kita bicara dari disiplin ilmu apapun. Tidak akan pernah habis ketika kita kontekstualisasikan dengan kehidupan yang serba bagaimanapun. Itu tidak akan pernah habis. Itu kalau kita bicara tentang Gus Dur. Nah, yang terakhir, biar tidak terlalu lama. Apa ya sing terakhir itu lali aku. Sampai lali aku yang terakhir itu apa ya? Yang ini saya katakan. Jadi politik tadi yang dikatakan Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada gimana tadi? Yang politik tidak ada yang lebih yang kemanusiaan itu. Enggak, tadi tidak ada yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan, ta'nisul insan tadi itu. Jadi Gus Dur itu menganggap bahwa politik itu memang istislahun nas, ikhtiar atau upaya perbaikan untuk tata peradaban umat manusia. Jadi istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa ukhran, baik tata peradaban kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jadi kalau Dewan RI ini sudah pakai baju panser ketika mau mengoreksi undang-undang, kira-kira ya harus baca bismillah dulu. Sebab amalan mengoreksi undang-undang itu amalan yang bersifat duniawi. Karena satu lembar mengoreksi undang-undang itu kita bisa menakar. Kalau undang-undang itu adalah undang-undang tentang keuangan daerah, itu kira-kira belanja anggarannya berapa. Nah, persentase zakatnya dari situ itu perlu kita ketahui, sehingga amalan yang berdimensi duniawi itu bisa memiliki unsur ukhrawi. Jadi kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa huwa min a'mal akhirah bi husnin niyyah. Nah, dengan bismillah. Ya. Karena mengoreksi undang-undang itu ya berarti sesuatu yang memang diperbolehkan. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrim. Karena niatnya bukan ngapusi. Kebijakan kebijakan politik menurut Gus Dur itu ya kebijakan yang harus diorientasikan kepada kemaslahatan umat. Saya pikir itu saja. Jadi kita tidak perlu terlalu serius berbicara Gus Dur, karena Gus Dur selalu menyampaikan yang terakhir, yang paling akhir, Gus Dur itu adalah orang yang mampu mentertawakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita itu pintarnya mentertawakan orang lain. Ya, kalau Gus Dur itu pintar mentertawakan diri sendiri. Saya pikir cukup itu dari saya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sesak napas saya. Satu lagi yang ketinggalan. Saya klarifikasi karena dari tadi sahabat Lukman ini saya ini bapaknya Gus Dur.
Jadi kalau kemarin yang viral catatan enteng Muktamar NU itu ada 2 perempuan yang hebat di panggung Muktamar. Yang pertama adalah putrinya Gus Dur, yang kedua adalah bundanya Gus Dur. Nah, anak saya yang ketiga itu namanya Gus Dur. Bukan Abdurrahman Wahid, bukan juga Abdurrahman Ad-Dakhil, tapi Gus Dur. Makanya saya sering mengatakan, Gus Dur mulhaq. Jadi serupa tapi tak sama. Jadi Gus Dur mulhaq. Kenapa saya kasih nama itu? Karena saya dulu ketemu dengan putranya orang yang terpaksa menikahkan saya. Putrinya orang yang terpaksa menikahkan saya itu di Ciganjur, ya, di Ciganjur, di dalamnya Gus Dur. Itu pun ketemu pertama saya nggak nyetrum, nggak nyetrum. Nggak apa-apa, iya beliau bundanya Gus Dur udah tahu soalnya. Pertemuan pertama nggak nyetrum. 3 bulan kemudian pertemuan di Taman Mini, karena waktu itu saya waktu saya di Jakarta itu ketua Pagar Ijo. Pagar Ijo itu organisasi daerah Jombang yang ada di Jabodetabek. Nah kebetulan waktu itu Kapolrinya Pak Timur Pradopo, kita bikin acara halal bihalal. Karena Pak Timur yang hadir, jadi kita bikin acara semarak, santunan yatim piatu dan duafa. Karena acaranya semacam itu, kemudian saya minta tolong pada anak-anak untuk nyari undang Jamiah Qura wal Hufat UIN Ciputat. Jebule bojoku alumni UIN Ciputat. Nah, ketua Ciki Haji Putat ternyata bojoku. Saya perasaan pernah ketemu di mana ya? Oh, itu. Itu pertemuan kedua, tidak nyetrum juga. Pertemuan ketiga, mohon maaf, karena PMII. Saya punya kader di Jogja dulu namanya Irma Mutahharoh. Waktu itu menjadi ketua PB Kopri, ya, bikin satu acara sekolah politik perempuan bekerjasama dengan Fatah NU Tangsel. Tapi dalam perspektif kitab Turos, saya waktu itu kalau tidak salah disuruh mengupas tentang Nasihatul Muluk, kitab itu ya. Jadi nasihat-nasihat ya. Saya bilang boleh, saya akan meluangkan waktu, tapi syaratnya satu, cariin moderator yang cantik dan pintar. Loh, ternyata moderatornya calon bojoku. Itu pertemuan yang ketiga. Itu pertemuan yang ketiga, selesai acara kok kayak kenal ya. Nah, terakhir baru itu saya rayu, mau nggak kamu jadi ibu buat anak-anakku? Catet. Itu romantis kali itu. Wah, itu belum nyetrum. Apa coba responnya? Kalau berani kata dia, kalau berani datang ke rumah saya, langsung saya telusuri. Kan rojulku ketantang jadi. Jadi bukan nyetrum, tapi rojulku yang tertantang. Ini bocah sombong banget kata saya. Pikirku, aku wong Jombang kok, meskipun jenis lain, gitu kan. Lah ternyata begitu dapat informasi orang Menes, saya sampai Cijolang tikungan itu berhenti sholat maghrib dan isya makan di situ. Bayangan saya itu, wah kacau ini, wah nggak mukafaah ini kata saya. Saya diantar oleh keponakannya Mbah Dim Kaliwungu, Gus Kaji Miftah sama Gus Kaji Bombong itu. Saya bilang, Ji, putar balik Ji, nggak mukafaah itu. Tenang Fi katanya. Selama saya nganterin orang nembung nikah itu tidak pernah gagal. Gobloknya saya saat itu percaya, padahal Gus Kaji Miftah itu usianya 41 tahun dan dia belum menikah. Artinya apa? Berarti saya percaya terhadap orang yang belum teruji. Mungkin goblok. Nah, ya itu kira-kira begitu. Nah itulah kenapa nama anak saya ketika itu saya kasih nama Gus Dur, nama lengkapnya ya biar enggak kualat saya kasih nama Gus Dur. Cara penulisannya juga tidak ada spasi, dari Gus Dur nyambung. Kemudian apa namanya bin Nur Muhammad. Jadi kalau dibahasa Arab kan kira-kira Gus Dur bin Nuri Muhammad gitu. Nah, awalnya mau saya kasih nama Gus Dur bin Sai. Ben itu artinya biar kata orang Jawa. Sai itu artinya bagus. Jadi kasih nama Gus Dur biar bagus. Tapi bojoku nggak setuju karena bojoku orang Menes, saya orang Jawa. Sekian untuk yang kedua kalinya. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Nges kandusan bae tapi Aceh hiji. Duanya. Mungkin satu lagi apa namanya pembicara kita, silakan Gus Ubab untuk memaparkan apa itu tentang Gus Dur.
Setelah itu nanti kita berdialektik bersama. Aku yakin sahabat-sahabat sekalian akan ada ribuan pertanyaan terkait Gus Dur itu. Silakan Gus. Jadinya cerita diri sendiri saya kan yang cerita Gus Dur. Ya biar ramah dengan mentertawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sufa wal wafa ma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Bait Kiai Haji Sirajuddin beserta seluruh keluarga besar Pondok Hufaz Mahfuz Quran. Mata'an Allah biduli umrihi bisihatin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, Kiai Hamdan, Kiai Ade, Kiai Sofi, juga moderator, ketua ABC, Kiai Ansor, Pandeglang, Kang Lukman, ada Dewan Eri, ada Abah Batu Kuda, Upin Ipin, Kang Heri sama Kang Heru juga. Dari pemuda Pancasila, dari penggerak Gus Durian, semuanya yang hadir rahimakumullah. Saya kebagian terakhir berarti tinggal intip ini, intip atau karak ya, kerak kalau bahasa Sunda itu kerak, kalau bahasa Jawa intip ya, tinggal yang belum Iya paling banyak intip. tadi sudah jelaskan panjang lebar tentang Gus Dur, kita haul Gus Dur, kita barukan kepada beliau, ingin tanawur dulu di Gus Dur, kita ingin dapat nur cahaya dari Gus Dur, dan sudah dijelaskan min haisul nasab, min haisul ahwal, min haisul ilm. Nah, itu tadi sudah lengkap Gus Dur. Nah, saya akan mencoba menyampaikan Gus Dur min haisul maqam biar lengkap. Jadi biar kita ini benar-benar dapat futuh, dapat tersinari cahaya Gus Dur. Karena min asbabil futuh ma'rifatul masyayikh, sebab kita futuh terbuka bisa menerima cahaya Gus Dur, itu tahu hakul yakin, hakul ma'rifah man huwa Gus Dur dari semua dimensi. Gus Dur menhasul makom. Jadi makom wilayah itu ada 12. Nukoba, Nujaba, Abdal, Afrod, Audad, Ahyar, Imro, Malamiti, Imamen, Khusri, Jaridah, Kutbil, Aktub. Ada 12 makom wilayah. Semua sudah yakin bahwa Gus Dur itu waliullah, masyhur fi sama' wal ard. Tapi di makom mana beliau dari ke-12 makom tersebut? Jadi yang kami dengar dari para kasepuhan juga, termasuk dari guru kita Abu Yamuk tadi, Gus Dur itu min wali malamiti. Dari makom Gus Dur itu wali malamiti ya. Itu kata Abu Yamuk tadi dahulu beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Ahwal atau karakteristik wali malamiti itu apa? Karakteristik wali dari malamiti. Karakteristik wali malamiti itu kalau istilah Sunda itu jumput di rujaan, suka nyumput di rujaan. Jadi suka aneh-aneh, suka kontroversi, biar tidak dianggap sebagai kiai apalagi wali. Jadi karakteristik wali malamiti itu seneng kalau dibully, seneng kalau diopok-opok, seneng kalau dicaci maki. Jadi nggak mau dianggap kiai jadi kiai, maka selamanya Gus Dur yang nggak mau disebut kiai, Gus Dur aja. Itu karakteristik dari makom wali malamiti. Nah, salah satu ciri-ciri makom malamiti, kalau makom malam itu satu makom dengan Abu Nawas. Ketika Gus Dur itu detik-detik akhir sakaratul maut di RS Gatot Subroto, itu yang menengok Abu Yamuk tadi. Jadi yang akhir sekali diucapkan dari lisan Gus Dur ketika Abu Yamuk tadi nengok sakaratul maut, beliau itu syiiran Abu Nawas. Ila stulir firdausi a'la
wala aqwa ala naril jahimi faham li taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Yang selalu keluar dari sang Gus Dur mau sakaratul maut. Lah terus ke Kak Gus Dur di tengah Abuya, beliau amanat wasiat ke Abuya. Kamu, kalau bahasa kamu titip PBNU ya, titip PBNU, jangan sampai digadekan. Jangan sampai digadekan. Itu yang berjuang saya, itu tanah saya. Itu tanah saya, tadinya itu rumah saya. Terus saya dikasih tanah oleh Soeharto di Ciganjur karena NU belum punya kantor, maka rumah saya saat wakafkan untuk kantor PBNU. Titip jangan sampai digadekan gitu. Jadi makanya Abuya Muhtadi selalu aktif di PBNU, ini wasiat daripada Gus Dur untuk menjaga PBNU dan semuanya pokoknya yang ada dalam PBNU agar tidak digadekan atau digunakan yang tidak baik. Jadi makom beliau sama kalau Abuya Muhtadi, beliau makomnya wali mati. Terus yang kedua makom beliau itu makom Mujaddidul Mi'ah Khamsata Asyar Hijri. Jadi makom beliau yang kedua sebagai pembaharu agama Islam abad ke-15 Hijriah. Jadi beliau terpilih jadi ketua umum PBNU dengan Kiai Ahmad Siddiq tahun 1984, Hijriahnya 1403. Itu pas awal abad 15 Hijriah. Ini salah satu ciri daripada mujaddid karena dawuh Nabi, sabda Nabi, innallaha yab'atsu fi ra'si kulli mi'atin majaddidu amroh. Di awal abad ini Allah mengutus orang-orang yang memperbaharui perkara-perkara umat mereka, umatnya. Lah, Gus Dur sama Ki Haji Ahmad Siddiq, Mbah Ahmad Siddiq terpilih pas awal abad 15 Hijriah. Dan yang memilih kalau secara zahiron itu ahlul hal wal akad lewat perantara Ki Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Tapi sejatinya yang mengangkat beliau yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Jadi mau diapapun itu Mbak Asnat nggak akan mau. Pokoknya tadi Nabi Khidir sudah rawuh ke saya. Pokoknya yang harus jadi rois am sama ketum yang Mbah Ahmad Siddiq sama Gus Dur. Nah, dari Nabi Khidir sendiri yang mengangkat Gus Dur dan Mbah Ahmad Siddiq sebagai mujaddid pembaharu agama Islam untuk wilayah Nusantara abad ke-15 Hijriah. SK-nya dari Nabi Khidir yang mengangkat Nabi Khidir. Karena semua wali dimakan Nabi Khidir. Semua wali Allah itu diangkat oleh Nabi Khidir. Pasti ketemu dengan Nabi Khidir. Lah fungsinya apa sebagai mujaddid? Fungsi sebagai mujaddid di Nahdlatul Ulama. Kita ini sebagai penerus penggerak Nahdlatul Ulama itu tidak boleh keluar dari patokan-patokan pakem-pakem yang sudah disusun atau ditetapkan oleh Mbah Ahmad Siddiq dan juga Gus Dur. Jadi NU yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dari Mbah Khalil Bangkalan, dari Syekh Nail Al-Bantani, ini sudah ditajdid oleh Mbah Ahmad Siddiq dan beliau mengarang kitab bernama Al-Fikrotun Nahdiyah. Bukan karya Ki Iman. Kalau di Banten ada yang ngarang Ki Iman, tapi nggak tahu sama enggak dengan yang dikarang Mbah Ahmad Siddiq. Jadi kita harus patokannya Al-Fikrotun Nahdiyah, cara berpikir warga NU kaum Nahdien harus kita patokannya yaitu yang dikarang Mbah Ahmad Siddiq. Nah, terus cara kita berpikir, cara kita berbangsa, bernegara, berorganisasi harus sesuai dengan apa yang didahulukan oleh Gus Dur. Itu dua makom yang kami terima dari guru-guru kita. Kalau memang bukan guru kita menyampaikan, saya nggak berani. Dan sudah jelas salah satu bukti atau ciri-ciri alamat mujaddid itu yang pertama mutafandin orangnya.
mutafannin. Jadi semua 14 fan keilmuan itu menguasai. Itu ciri-ciri satu daripada mujadid, dari nahwu, shorof, fikih, usul fikih, tauhid, hikmah, terus thoriqah, semuanya mumpuni semuanya. Itu satu ciri daripada pembaharu. Yang kedua itu lahir di tengah-tengah pertemuan abad, dua abad. Jadi dia itu hidup di antara dua abad, abad yang mau ditinggalkan sama abad yang datang. Itu jadi hidup di antara dua abad. Ini ciri-ciri mujadid. Jadi sekitar akhir abad ke-14 Hijriah masih menangi, masih kalau bahasa Sundanya apa menangi? Sundanya apa? Menghadapi Apa kalau Sundanya? Ngalami, masih ngalami abad ke-15 Hijriah. Itu ciri kedua. Lah Gus Dur sama yang Mas Siddiq seperti itu. Lahir pada abad ke-14 Hijriah, 15 Hijriah beliau juga masih hidup. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, lahir di bulan yang bulan tersebut itu ada gerhana dua. Baik itu matahari dengan rembulan atau rembulan semua atau matahari semua. Itu tiga ciri alamat mujadid, juga disebut oleh guru kita beliau tadi. Jadi alamat mujadid semua lengkap ada di Gus Dur sama di Mbah Ahmad Siddiq. Jadi bulan tersebut ketika bulan lahirnya Mbah Ahmad Siddiq sama Gus Dur itu ada gerhana dua, baik gerhana bulan semua atau matahari semua atau bulan dan matahari. Lah mujadid ini bukan cuma satu dua, ada yang levelnya nasional, levelnya provinsi, levelnya kabupaten, levelnya kecamatan. Tinggal jenengan kalau kira-kira aku mau jadi apa enggak ya tinggal itu alamat tiga itu. Ya, kalau Ki Hamdan sudah mutafanin, terus lahir di antara dua abad, terus bulannya lahir gerhana dua, ya mungkin beliau juga menjadi pembaharu. Ketua di jalur Ansor pertama di Banten. Jadi pembaharu di jalur Ansor pertama. Jadi bisa kita introspeksi diri, apa mujadid level mana kita? Anak ranting. Yang penting mujadid. Jadi man di situ bukan cuma satu, karena waman wa al yusai madzukir wa hakadza du'inda toyin syuhir. Jadi man itu ta'addud yasruhu lil wahda wa ta'addud. Nah terus Gus Dur salah satu makom beliau sebagai mujadid ya banyak sekali memperbaharui NU, terutama khitoh kembali ke khitoh 26, terus menerima Pancasila sebagai menetapkan Pancasila asas tunggal yang diterima oleh semuanya, dan relasi atau hubungan antara Pancasila dengan syariat Islam itu semua ditetapkan di Muktamar Situbondo. Itu diperbaharui semua di Muktamar Situbondo oleh Mbah Ahmad Siddiq sama Gus Dur. Salah satu makalah beliau ketika beliau itu membela Konghucu tahun 2000. Tahun 2000 itu beliau melegalkan Konghucu. Banyak yang neror juga beliau, ya kan neror. Tapi terus beliau ketemu dengan Abu Yamur tadi, Gus Dur bilang, kamu aku kasih neror kula niki. Lah pripun Gus? Jarane aku bela wong Konghucu kula niki. Lah terus jenengan pedomane nopo? Kata Gus Dur, kula niku surat Tobat ayat 10. Wa in hadul musyrikin nastajaroka fajiru hatta yasma'a kalam Allah. Itu lafadznya Gus Dur. Kenapa Gus Dur membela atau melegalkan Konghucu? Jadi ketika ada orang musyrik non muslim minta pertolongan, wajib fajiruka, itu amar. Lafadznya amar, fajiru hatta yasma'a kalam Allah. Tolonglah, selamatkanlah sampai non muslim ini simpati pada kita, sampai karena kesimpatian non muslim pada kita ini mereka jadi masuk Islam. Jadi jangan sampai non muslim ini antipati atas sikap-sikap kita yang tidak